Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar? Baik. Sehat? Tidak ada yang stres. Saya lihat ini tadi mukanya senyum-senyum. Ada yang absen atau ada yang tidak hadir? Lengkap ya? Oke, lengkap. Di kelas 10 materi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, karena kebetulan kita sudah masuk ke tahun ketiga menggunakan kurikulum merdeka. Di kelas 10 kan kalian sudah belajar ya, semester akhir, semester genap akhir, pengalaman tentang perkawinan kan? Sudah kan? Nah, dari Bapak atau Ibu guru yang mengajar di kelas 10 itu kan kalian sudah diperkenalkan bahwa jenis kabel yang kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan ya, yang digunakan untuk jaringan UTP, kabel UTP, STP, berarti yang solder, terus fiber optik. fiber optik. Ada yang mau komentari jawabannya temanmu? Ada? Oke, silakan. Dia sudah menyebut tadi UTP, SDP, fiber optik. Ada STP dengan koaksial. Koaksial dengan FTP, UTP barangkali ya. Oh, jenisnya. Oke, koaksial. Baik, terima kasih. Luar biasa teman-teman, temannya kalian ini. Jadi tadi waktu Bapak tanyakan itu tentang materi yang di kelas 10, sebenarnya kalian tahu, cuma malu ngomong. Jadi mudah-mudahan di waktu belajar ini model yang kita gunakan Bapak membangkitkan semangat kalian untuk membuang rasa malu kalau dalam belajar. Tidak ada masalah, bahkan keliru pun itu tidak ada masalah. Karena kita sebentar ini mau praktek, ya, kita mau praktek sebentar. Tolong dijaga keselamatan, kesehatan, karena kita berhubungan dengan arus listrik ini. Jadi tolong K3 LH itu diperhatikan ya. Kalian kan sudah sering sampaikan di kelas ya bahwa kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, ya. Untuk materi jaringan komputer, instalasi jaringan kabel itu masuk dalam elemen ketiga dari teknologi jaringan kabel dan kabel. Dalam elemen ketiga itu jaringan teknologi jaringan kabel dan kabel itu kurang lebih ada sekitar 20 tema. Nah, yang kita mau pelajari sebentar ini tema yang pertama berjudul jaringan instalasi jaringan kabel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar kalian peserta didik mampu membuat atau menginstalasi jaringan kabel dengan tepat dan teliti. Oke, saya mau putarkan video motivasi dulu. Video motivasi sebuah trailer yang Bapak ambil di situs YouTube. Mudah-mudahan kalian bisa sebagai penyemangat kalian dalam belajar. Kita coba tonton dulu. Ada satunya video motivasi. Saya harap dari video motivasi tadi itu membangkitkan juga motivasi anak-anak sekalian untuk belajar. Jadi keinginan itu, harapan itu yang kita mau capai itu tanpa batas, no limit, no limit. Oke, lanjut kita masuk ke inti pembelajaran. Kan kita sudah pakai ini, kita sudah pakai bagi kelompoknya ya. Kita sudah pakai bagi kelompoknya. Jadi kita mau pakai kelompok nama kelompok standar saja atau kalian mau menentukan sendiri nama kelompoknya? Tentukan sendiri saya atau gimana? Atau pakai ini saja? Pakai angka kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Atau bagaimana? Kita buat kesepakatan dulu cara yang praktis. Kemudian di antara meja ini silakan tentukan siapa ketuanya dan anggotanya. Bisa itu yang secara praktis atau merasa paling saya paling layak Pak karena saya mampu mengorganisasi, saya punya anggota. Silakan. Alat dan bahannya yang kita mau praktekkan nanti sebentar ini adalah jaringan kabel yang sudah kalian dapatkan di semester 10 sebelumnya materinya ya. Masing-masing perwakilan kelompok barangkali bisa menyiapkan alatnya. Silakan potong kabelnya ya sekitar panjang 1 meter lah per kelompok. Kalian sebentar ini setelah semua
kabel jaringan kalian siapkan, alat-alatnya, testernya, kerimpingnya dan seterusnya. Karena waktu kita sangat terbatas, karena cuma 2 JP dengan durasi 1 jam, yang sekitar 1 jam 60 menit untuk kegiatan intinya. Bapak mau bagikan gambar kerja. Jadi karena kalian dalam satu kelompok ini banyak ya, jadi bisa bagi job. Jadi kalian bisa bagi job. Ada yang kerja kabel, ada yang mengeksekusi LKPD, ya kan? Jadi selama dalam rangkaian kegiatan itu, ya, kalian akan diobservasi, ya kita akan diobservasi oleh Ibu Siti Aisyah, yang kebetulan Ibu bersedia sebagai lokasi kurikulum yang bertanggung jawab masalah kegiatan belajar mengajar kelas, ya, bahkan sekolah kita ini. Jadi kita akan diobservasi, bukan cuma kalian, Bapak juga akan diobservasi oleh Ibu Siti. Jadi silakan disebutkan apa dicatat semua nama kelompoknya. Jadi saya katakan tadi supaya pekerjaan kita efektif, ya, kalian organisasi kalian punya kelompok. Ada yang merakit, ada yang menginstalasi, ada yang kerjakan di KPD. Silakan. Sembari saya monitoring jaringan kegiatan kalian. Kalian harus konsisten menentukan mana yang bagian depan, mana yang di belakang. Kalau kalian mana yang di bagian depan, berarti urutannya putih oranye, ya kan? Oranye dan seterusnya sampai dengan coklat. Tetapi kalau yang agak ini bagian depan, berarti ini oranye dulu. Di ujung kabel yang satunya harus konsisten. Kalau ini yang keluar depan, berarti urutannya ini depan. Atau kalau ini yang keluar depan, ini urutannya. Supaya tidak tertukar. Karena kapan tertukar antara ujung yang satu tidak segaris dengan ujung yang satunya kabelnya, itu bakalan error. Tidak kabel tidak berfungsi. Pas minum? Mana lampunya? 5, 6, 7, 8, 7. Mana lampunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan telah limpahkan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, perkenalkan nama saya Lutfia, perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari KPD kami dengan tema konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan teknologi jaringan kabel dan kabel. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan pertama. Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa kabel jaringan yang kamu buat sudah berfungsi dengan baik dan dapat digunakan pada jaringan komputer? Untuk memastikan bahwa kabel jaringan yang dibuat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan pada jaringan komputer, dapat dilakukan pengujian kabel dengan menggunakan alat tes kabel atau kabel tester. Ambil itu anak juga. Alat ini akan memberikan hasil tes yang menunjukkan apakah kabel tersebut terhubung dengan benar dan tidak ada masalah koneksi. Selain itu, dapat juga dilakukan uji coba koneksi jaringan dengan menghubungkan kabel kedua komputer dan 2 perangkat jaringan lainnya untuk memastikan bahwa koneksi jaringan berjalan dengan baik. Kedua, langkah-langkah apa saja yang seharusnya dilakukan ketika kamu ingin menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan kabel. Pertama-tama, tentukan jenis jaringan yang akan digunakan, misalnya LAN atau WAN. Kedua, tentukan topologi jaringan yang akan digunakan, misalnya bus, TAN, atau RAI. Ketiga, tentukan jenis kabel yang akan digunakan, misalnya UTP atau STP. Keempat, tentukan jenis konektor yang akan digunakan, misalnya RJ45. 5. Tentukan perangkat jaringan yang akan digunakan, misalnya switch atau hub. 6. Koneksikan kabel dari setiap
Ingat bahwa proses ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan lingkungan jaringan yang berbeda. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Angelin Christine. Saya perwakilan dari kelompok 3. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Yang pertama, bagaimana cara kamu mengetahui bahwa kabel jaringan yang kamu buat sudah berfungsi dengan baik dan digunakan pada jaringan komputer. Pada kabel UTP bisa diketahui bahwa kabel tersebut berfungsi dengan baik karena setelah memasang RJ45, kabel UTP tersebut telah diuji menggunakan lampu tester. Saat indikator lampu tester menyala, maka kabel UTP sudah berfungsi dengan baik. Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang seharusnya dilakukan ketika kamu ingin menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan kabel. Yang pertama, buka pengaturan. Yang kedua, setelah itu buka Advanced Network Setting. Yang ketiga, kemudian buka More Network Adapter Option. Yang keempat, pilih Ethernet 2 dan pilih Profession. Yang kelima, kemudian masukkan alamat IP masing-masing komputer yang satu segmen dalam jaringan. Yang keenam, kemudian lakukan ping antar komputer untuk memastikan komputer sudah terkoneksi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas dari kelompok 2, dan saya kira memang ada kemiripan dari hampir semua jawaban mulai dari kelompok sebelumnya ada kemiripan. Ya, walaupun apa ya, redaksi bahasanya ya biasa lah, biasa redaksi bahasa, tapi dia sasarannya itu sama. Jadi apa yang kita sampaikan itu sudah bisa diterima semua fix. Baik, sebelum kita tutup, sebagaimana yang janji Bapak sebelumnya, kita akan melakukan asesmen sumatif untuk menilai hasil pembelajaran kalian dari awal sampai dengan kegiatan ini. Silakan masing-masing menjawab soal sumatif. Berlembar 5 nomor itu waktunya 5 menit dari sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menuju ke tahap akhir dari pertemuan ini. Di antara anak sekalian, terserah mau dari kelompok yang mana, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi dari pembelajaran kali ini saya menyampaikan bahwa terdapat sedikit kekurangan pada saat praktek pemasangan kabel, yaitu tidak tersedianya pisau pengupas. Itu saja. Untuk pertemuan selanjutnya, materinya akan kita bahas adalah instalasi jaringan nirkabel. Sedikit tentang instalasi jaringan kabel. Untuk sharing data, tukar-menukar data informasi itu tanpa kabel. Karena tadi kita akan belajar tentang kabel, untuk selanjutnya adalah belajar tentang nirkabel. Terima kasih atas